Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuki puasa hari kedua ya Ustadz. Semoga kita semua tetap istiqomah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ibadah kepada sosial. Yuk kita langsung dengarkan saja tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saat ini atau hari ini kita sudah masuk di puasa yang kedua ya. Kita puasa Mbak Aura ya? Ya, alhamdulillah harus lancar ya. Semangat juga. Semangat. Alhamdulillah kita sudah masuk pada hari yang kedua, yang mana dalam bulan puasa ini sebagaimana yang kemarin saya sampaikan bahwa puasa ini bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu juga diwajibkan berpuasa, agar apa? Supaya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, kalau bahasa Arab, puasa itu adalah shaum. Ya, as-shaum. Secara bahasa artinya adalah menahan. Ya. Tapi secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan juga hawa nafsu. Jadi puasa itu tidak hanya sebatas menahan makan dan minum saja, ya, tapi juga menahan hawa nafsu kita, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang jelek, termasuk baik dari ucapan kita, kelakuan kita, ya harus kita jaga. Ya supaya apa? Supaya puasa kita, satu, puasanya tidak batal, yang kedua, pahala puasanya tidak gugur. Yang membatalkan puasa itu kan ketika kita makan dengan sengaja, ya, minum dengan sengaja. Misal kita ngigo, tidur, ya, apa? Ngigo namanya. Atau ketika tidur tidak sadar kita makan, Ustaz. Apakah itu batal? Kalau tidak disengaja, tidak batal. Tapi kalau pura-pura tidak sengaja, ya batal. Seperti itu. Sama saja disengaja. Ya, sama-sama disengaja. Kemudian juga makan dan minum yang disengaja ya. Kemudian sama juga dengan ketika kita melakukan sesuatu, tidak hanya makan dan minum. Ya. Kita juga diwajibkan untuk menahan hawa nafsu kita. Contoh, kalau nanti Mbak Aura sudah menikah, nah itu tidak boleh berhubungan dengan suaminya di siang hari, ya, karena itu dapat membatalkan puasa kita. Kemudian di dalam puasa ini kita juga banyak amalan-amalan, banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Dan puasa ini adalah salah satu sebab untuk diampuni dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban biwajhil karim ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu dengan tujuan atau dengan harapan, ya, hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni segala dosanya yang telah lampau. Jadi dengan berpuasa kita itu bisa diampuni dosa kita, tapi dengan catatan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban biwajhil karim. Yaitu dengan apa?
orang puasa niatnya benar-benar mengharap ridho Allah. Jadi ini penting, niat puasa kita itu penting. Ya. Jadi jangan sampai kita puasa itu dengan tujuan yang lain. Ya. Contoh ini, Mbak Aura karena ada pacarnya atau ada orang yang dekat disenangi, tujuannya supaya dipuji. Nah, dipuji oleh orang lain. Oh, Mbak Aura puasa. Itu tidak boleh. Jadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi orang yang akan diampuni oleh Allah itu adalah orang yang berpuasa dengan dengan keimanan. Niat kita. Ya, dengan niat dan mengharap ridho Allah. Kemudian ketika bulan puasa Ramadan itu Allah belenggu setan. Jadi ketika bulan puasa Allah kembalikan, Allah kerangkeng ya istilahnya namanya itu, Allah kembalikan para setan itu ke api neraka. Tapi realitanya Ustaz, kok di bulan puasa itu masih banyak ya orang bermaksiat. Masih banyak orang yang jadi apa? Jadi hantu ya. Hantu itu kan enggak aneh ya. Hantu itu kan kakinya tidak nempel ke tanah. Ya, itu banyak kita lihat di mana? Di warung-warung di pasar. Hanya kelihatan kakinya saja nggak gantung. Ya. Jadi semua tertutup. Kalau warung itu bulan puasa tutup, tapi di bawah ada tirainya itu ada kakinya orangnya. Terus juga masih banyak orang yang maksiat. Katanya setan sudah dibelenggu, Ustaz. Memang benar. Setannya sudah dibelenggu. Siapa setannya? Ya orang itu jadi setan. Maksudnya karena sudah terbiasa melakukan hal-hal yang buruk, sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajarannya Allah, sehingga meskipun setannya sudah dikerangkeng, setannya sudah dipenjara, dia tetap melakukan hal tersebut. Jadi karena setiap sesuatu itu kalau sudah terbiasa, maka sulit untuk menghilangkan gitu kecanduan. Kemudian segala tindak tanduk orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Apa yang kita kerjakan, melakukan hal-hal yang baik itu ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Jadi Mbak Aura tidur dari puasa, dari pagi bangun habis sholat subuh tidur, zuhur bangun sholat, tidur lagi sampai asar, tidur lagi. Apakah itu yang dimaksud tidurnya puasa? Ya tidak. Memang benar, tidurnya orang berpuasa itu berpahala, dinilai ibadah. Tapi ada tafsirannya di situ. Maksudnya adalah ketika orang ini kalau dia tidak tidur, dia sedang berpuasa, kalau tidak tidur dia maksiat, berbuat maksiat. Ya, misal kalau anak zaman sekarang itu pacaran lah, seperti itulah istilahnya. Kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka lebih baik dia tidur. Maka tidurmu itu lebih baik daripada kamu tidak tidur karena sedang berpuasa. Lah kamu itu dinilai ibadah. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan puasa kita dengan hal-hal yang baik, maka jangan sampai kita manfaatkan puasa kita itu hanya untuk tidur, ya seperti itu. Jadi naumus shaim ibadatun. Kemudian selanjutnya adalah bahagianya orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, bahagianya orang berpuasa itu ada dua. Pertama apa? Ketika berbuka puasa. Orang kita kayak Mbak Aura sudah, ketika kita nunggu dari pagi, tidak boleh makan, tidak boleh ini, tidak boleh minum. Itu kan diajari bersabar. Ketika maghrib datang, itulah hal yang sangat membahagiakan. Bahkan kalau sudah bunyi sholawat itu, wassalatu wassalamu alaik, kita nunggu sudah. Kapan ya? Kurang berapa lagi ini? Cepat ya. Itu satu kebahagiaan yang tidak kita rasakan di bulan selain kita puasa. Dalam kondisi selain kita puasa tidak kita rasakan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita nanti kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu tadi sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban biwajhil karim ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Dosanya akan diampuni. Secara otomatis ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah, kita menghadap kepada Allah, otomatis kita akan masuk surganya Allah. Jadi itu kebahagiaan orang yang berpuasa, dan itu tidak bisa kita temukan di kondisi-kondisi yang lain selain berpuasa. Kemudian puasa ini juga dapat memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Sama seperti kita baca Al-Quran, sama seperti kita sholawat kepada Rasulullah, ya, ketika kita sering bersolawat, maka kita akan kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ketika kita sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan menolong kita nanti kelak di akhirat. Termasuk juga puasa. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan puasa ini. Karena puasa itu adalah hukumnya wajib. Namanya wajib itu bagaimana Mbak Aura? Wajib itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Ya, jadi tidak boleh, jangan sampai kita alasan capek, ya, nggak kuat Ustaz. Jadi orang berpuasa itu kita wajib berpuasa itu adalah ketika sudah baligh dan mukallaf. Baligh itu kalau orang perempuan, kalau tataran umur, kalau dilihat dari umur itu adalah minimal 9 tahun atau sudah pernah haid. Ya, kalau laki-laki itu sudah pernah mimpi basah atau keluar mani. Jadi bagi kita yang sudah mulai dewasa, misal kita punya adik, Mbak Aura punya adik yang masih kecil, diajari, tidak ada masalah. Diajari dulu setengah hari, kemudian berlatih nanti terus. Kalau sudah umurnya sekitar 7 tahun sudah mulai belajar puasa 1 hari. Nah, intinya bahwa puasa ini adalah memang yang pertama adalah kewajiban bagi kita. Tapi dan yang kedua, puasa ini kembalinya kepada diri kita sendiri. Jadi semua amal ibadah kita itu seyukianya, ya, segala amal ibadah kita itu sebenarnya hakikatnya itu bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, kembali kepada diri kita. Ya. Jadi segala amal ibadah kita, baik itu sosial, baik itu ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah, ya, termasuk puasa, itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing untuk kebaikan kita, baik hidup di dunia maupun kehidupan kelak di akhirat. Pastinya setiap manusia juga berharap yang terbaik, baik untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan akhirat. Ya, semoga saja puasa saya dan juga puasa Mbak Aura, kita ini masih panjang, masih ada 28 hari ini, ya. Ya, semoga kita diberikan istiqomah, kekuatan oleh Allah, baik itu secara fisik, diberikan kesehatan sehingga kita kuat berpuasa, dan juga diberikan kekuatan iman, ya. Karena godaan itu ketika berpuasa, ya mungkin kalau kita Mbak Aura biasanya puasa itu banyak WhatsApp itu statusnya orang itu siang-siang hari ada status S buah, lah itu kan menggoda. Juga ini Pak, makanan. Nah, ya itu jangan sampai kita tergoda itu. Jadi iman kita diuji gitu ya. Ya, maka jangan sampai kita tergoda hal-hal yang sekiranya itu juga akan merugikan kepada kita. Tapi apabila memang kita sudah kecuali kondisi sakit dan lain sebagainya, itu kita boleh, ya. Ya, tapi tetap kita punya kewajiban untuk mengqadha atau mengganti. Ya, mungkin cukup itu saja untuk kajian kita pada hari ini. Sedikit semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini saya pribadi ini pelajaran untuk bagi diri saya pribadi. Ya, tidak meniat menggurui atau mengajari, karena juga setiap orang masih punya kekurangan, ya, masih banyak belajar, ya, sama-sama belajar. Cukup sekian Pak Aris Akhiri, Saudari Sairi, nanti kembali pada Mbak Aura. Ya, semoga kita tadi selalu istiqomah, ya. Allahumma khfir lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi
di bulan suci Ramadan ini tidak hanya bulan yang penuh berkah dan barokah, tentunya juga bulan yang penuh ampunan. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sampai sini dulu ya. Jangan lupa ditunggu tema-tema berikutnya. Dan like, comment, and subscribe. Ramadan itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.